Peneliti senior LIPI duga keras Gibran tak lulus SMP dan ijazah perguruan tingginya disinyalir palsu. Sekarang coba Anda bayangin, anak nggak lulus SMP jadi wakil presiden. Iya, saya ngomong terus terang aja. Anda bisa mengatakan saya bukan nggak lulus SMP, mungkin Prof nggak lulus SMA. SMP, kenapa SMP? Kenapa kok misalnya SMP Negeri 1 Surakarta baru sekarang ngomong bahwa dia adalah alumni kami. Sementara kan kita tahunya Gibran itu sekolah di Singapura tuh 4 tahun. Banyak orang kemudian bertanya, kok SMP sampai 4 tahun, mana dia ijazahnya? Dan kemudian yang juga katanya aku yang nganter dia ke Orchard Park, ya. Coba secondary school itu ya, menurut terjemahan bahasa Indonesianya apa? SMP. Dan SMP kalau plus SMP plus sampai kelas SMA. Dan Anda tahu untuk menjadi lulus untuk kemudian Anda masuk universitas, Anda harus masuk dulu apa, ya? Dan kemudian ada berapa langkah gitu kan? Apakah itu dilakukan? Tidak. Kenapa? Karena ijazah dia yang dari MDIS dan Bradford University, ya, itu ternyata kan juga palsu. Saya juga terkaget-kaget kok. Mudah-mudahan Mas Gibran nggak usah ngikutin bapaknya ya. Jadi sebagai wapres saya buka aja, saya pernah sekolah di sini. Bang Andi Aswannya tahu kan Gibran sekolah di mana gitu. So artinya ya Mas Gibran sampaikan aja. Sudah dilihatin? Iya. Kemarin? Iya kan kemarin. Ini sekarang dilihatin lagi aja. Kayak saya ditanya lulusan mana? SMA 37. Taunya dari mana SMA 37? Ya tanya aja Boy Raffi Amar tuh, ketua alumni saya. Saya ada tuh tercatat. Jadi maksud saya begini-beginian ini menurut saya jadi keterbukaan publik aja. Dan saya sih yakin Mas Gibran sekolah SMA-nya lulus. Cuma yang menjadi masalah itu Mas Hendri, apakah yang di Singapura dan di Australia itu setara dengan SLTA? Itu kan yang kemudian jadi pertanyaan bagus sekali. Makanya kalau saya sih begini kan, Mas Gibran itu kalau menurut saya distrust dari masyarakat itu bukan tentang ijazah, tapi tentang kualitas. Nah, saya pernah menyarankan Mas Gibran kuliah lagi aja S2. Di mana? Di Paramadina lah, biar saya yang ngajar. Nanti saya yang belain gitu. Mas Gibran kuliah kok S2, tapi administrasinya silakan Mas Gibran urus sendiri, kan kalau S2 kan bisa ada S1-nya. Gitu. Jadi silakan jurus. Jadi mau saya gini loh, ya ampun ini bangsa masih ngurusin tentang ijazah wapres ya, ijazah mantan presiden. Ya gara-gara apa? Ya emang gara-gara. Tapi kata Pak Jokowi aja. Karena bertahan segitu lama, nafasnya panjang, ada orang besar. Gini loh, ini kan sebetulnya yang ngebingungkan banyak hal gitu. Kenapa kemudian nggak dibuka aja? Kan berapa orang sih yang kayak Henry Satrio yang terserah UGM lah, UGM bilang asli lah. Atau misalnya nanti kita tanya. Bukan Henry aja nih, gue juga setuju kalau sudah institusinya membuka, ya, mengatakan gue yang nerbitin nih. Nah makanya itu kita tanya aja sekolahnya Mas Gibran di mana? Di Sydney. Nah tanya aja sekolahnya. Ada sekolahnya itu di Orchard. Oh di Orchard di mana itu? Di Singapura. Oh di Orchard Singapura. Ya, secondary schoolnya sana. Itu nama jalan. Oh nama sekolahnya Orchard Singapura. Jadi ditanya aja Orchard Singapura ada nggak? Iya, itu kan kemudian tinggal dilihatin ini setara atau tidak. Kalau nggak setara, udah dia lulus dari 2007. Ya, terus dia masuk namanya MDIS. Dia lulus Manajemen Development. Berapa? SMP 1 di Surakarta tuh. SMP 1 Surakarta saya lupa. Kurangin aja dah 3 tahun dari situ. Belum tentu bro. Bener, ada ijazah untuk SMP udah. Iya. Jadi dibawa oleh Pak Jokowi ke Singapura, masuklah di SMA Singapura. Ya. Di SMA Singapura, ya itu peraturan itu 4 sampai 5 tahun bro. Kenapa sekolah di Singapura bro? Beliau mengatakan untuk dia mandiri. Kalau penyetarannya benar nggak apa-apa, tapi penyetarannya ini sekarang diragukan dan bahkan hampir pasti insya Allah minggu depan ini akan terungkap bahwa ini bodong. Oke, kenapa Anda bisa mengatakan itu? Apa bukti Anda Mas? Gini, saya sudah ketemu langsung dengan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pembuatan surat keterangan. Yang pertama adalah pada riwayat pendidikan Gibran yang ada di situs KPU. Ya, saya udah kirim filenya, tapi nggak apa-apa, biar di sini aja. Ya, dia menjalani sekolah di SMA Orchard Park Secondary School. Ini katanya SMA. Oke. Ya, tapi kemudian setelah dicek dan ada ahli pakar pendidikan profesor di Nanyang Technology University, ya Pak Zulfikar. Ya, dan ini berdasarkan data faktual yang ada di Kemdikbud. Oke. Kami akan coba keluarkan. Produser kami sudah menyiapkan. Ya, dia hanya 2 yang kayak gini, riwayat pendidikan. Dia hanya 2 tahun di Orchard Park ini. Oke. Dan kemudian itu hanya berupa rapor kelas 10 dan kelas 11. Oke, poin Anda artinya itu menentukan. Itu hanya nah ada di sini juga sih halaman keduanya. Jadi itu dia berarti kelas 2 dan kelas 3 itu ada di situ tuh yang tengah. Orchard Park Secondary School 2002-2004. Oke, ini bohong data ini. Karena data ini yang benar adalah itu kan seolah-olah kayak 3 tahun. Faktanya ya. Faktanya dari Kemdikbud itu hanya memegang rapor kelas 10 dan kelas 11. Jadi terus, artinya tidak sampai 2004 ya, harusnya. Kemudian ada surat yang tadi disebutkan Bang Andi Aswan tadi, surat keterangan. Yang tiba-tiba di situ ada UTS. Kita bisa baca kan UTS itu berapa? 2004-2007. Oke. Berapa tahun itu? 3 tahun kan? 3 tahun. Ya,
tidak ada 3 tahun karena yang tercatat di Kemdikbud itu bahkan hanya 1 tahun. Oke, di tahun yang Anda data ya, punyanya? Dan ada pengakuan dari orang yang mengantar Gibran kemarin ya tahun 2018. Gibran menyatakan saya di situ hanya 6 bulan. Oke. Nah, kalau 6 bulan ya berarti nggak lulus. Kok bisa terbit surat ini? Tapi artinya itu berdasarkan keterangan orang yang ya, tapi gini aja, nggak usah itu aja. Dari surat ini saja sudah aneh. Yang namanya UTS Insearch ini, yang sekarang jadi UTS College ini sebenarnya hanya sebuah pathway. Pathway itu matrikulasi. Oke. Tidak bisa disetarakan dengan SMK. Jadi bukan sekolah formal? Bukan sekolah formal. Baik, jadi baik. saya mendukung penuh apa yang Sukan ya. Dan ini ada presidennya loh. Mumpung ada dari PSI nanti ya. Oke, tahan ada dulu. Orang namanya nggak apa-apa. Ada orang namanya Franky ya dari Surabaya. Dulu dia juga persis mirip. Dia hanya 11 tahun. Kalau diurut dari sampai hanya gagal karena dia nggak bisa melakukan ini. Nah, kalau Franky gagal sama dengan PSI. Kenapa Gibran bisa? Ya karena ada relasi kuasa tadi. Jadi maksud Anda polanya itu bisa terbaca di sini. Sama dan ini harus batal. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh Insearch. Insearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke Insearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke Insearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program Insearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Ini kelihatannya soal kontroversi ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming, terutama ijazah SMA-nya itu makin mendapat titik terang gitu ya, karena kalau sebelumnya disebutkan bahwa Gibran itu ijazah SMK-nya yang setara dengan SMK-nya berdasarkan keterangan dari surat keterangan dari Kemendikbud itu pada waktu itu berasal dari UTS Insearch. Tapi kan sempat sebelumnya saya juga wawancara dengan seorang warga Australia yang pernah menemani Gibran keliling di kota Sydney, dan Gibran sendiri mengaku dia tidak menyelesaikan program di Insearch-nya itu. Tapi supaya lebih abdol, saya ajak Anda untuk ngobrol dengan ini dia alumnus dari Insearch dan juga alumnus dari UTS. Jadi ini afdol banget. Namanya Bung Ihsan Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Hersu? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya Mas Hersu ya. Ya, mangga apa aja dia dengan. Anda berapa lama sih udah di Australia nih? Saya sejak 2001. 2001. Jadi sekarang udah 24 tahun ya? Yes, kurang lebih 24 tahun, betul. Yes, oke. Ini saya tadinya dikirimi oleh, rupanya ini ada beredar di grup-grup teman-teman di Sydney ya, tentang tulisan Anda yang menjelaskan apa itu Insearch, apa itu TS Foundation, apa Insearch dan lain sebagainya lah itu. Dan kemudian juga ada sertifikat ya, disebutnya sertifikat dari UTS. Ya coba ini nih, lihat foto ini, foto-foto ini kita tampilkan. Ini apa ini yang Anda punya, ini apa namanya ini? Ya,
Jadi yang saya punya bahwa bukti saya telah menyelesaikan program di Insert, yaitu dalam bentuk sertifikat. Jadi di Insert itu ada 2 program yang mereka khusus mendesainnya untuk pelajar-pelajar asing yang akan melanjutkan studi baik itu S1 atau master di UTS. Jadi mereka punya kerjasama eksklusif, dan ini dua lembaga pendidikan yang berbeda. Masing-masing punya badan hukum tersendiri gitu. Yang ini tadi, sertifikat Anda ini tadi digunakan untuk Anda masuk ke UTS, tapi Anda waktu itu S2 ya? Oh iya, jadi di Insert itu mereka ada dua program yang dikhususkan untuk student asing. Pertama itu program yang namanya Academic English Preparation, dan juga di situ ada General Englishnya di situ gitu. Seperti itu. Pengamat politik Prof. Ikrar Nusa Bakti menduga keras bahwa Gibran Rakabuming Raka bukan hanya tidak lulus SMA tetapi SMP. SMP Bung, kata Prof. Ikrar dalam siniar Abraham Samad Speak Up dikutip pada Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Prof. Ikrar tetap mengatakan bahwa Gibran diduga keras tidak lulus SMP setelah dikonfirmasi ulang bukannya yang bersangkutan tidak lulus SMA atau sederajat seperti informasi yang disebut banyak pihak. Kenapa SMP? Karena kenapa kok misalnya SMP Negeri 1 Surakarta baru sekarang ngomong bahwa dia, Gibran, adalah alumni kami. Sementara kan kita tahunya Gibran itu sekolah di Singapura itu 4 tahun, ucapnya. Ia mengatakan, hal itu banyak dipertanyakan orang karena semnya sampai 4 tahun serta mana ijazahnya. Selanjutnya, ada yang mengaku mengantar Gibran ke Singapura untuk sekolah. Kemudian yang juga katanya, aku yang ngantar dia ke Orchard Park Secondary School, ujarnya. Prof. Ikrar menyebutkan, ini janggal karena tingkat sekolah Gibran di Singapura itu secondary school. Padahal dia disebut lulusan SMP 1 Surakarta. Coba, secondary school itu ya apa namanya menurut terjemahan bahasa Indonesianya? SMP plus sampai kelas SMA, ujarnya. Menurut Prof. Ikrar, untuk masuk kuliah di perguruan tinggi atau universitas, itu syaratnya tentu sudah banyak yang tahu, harus lulusan sekolah tingkat apa. Kemudian ada berapa langkah gitu kan, apakah itu dilakukan? Tidak, ucapnya. Ia mempertanyakan itu karena ijazah Gibran dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan University of Bradford, Inggris, diduga palsu. Itu ternyata kan juga palsu. Saya juga terkaget-kaget kok. Tadinya kan saya cuma lihat, kenapa kemudian salamannya seperti ini, ternyata akhirnya sekarang terbongkar. Dan believe it, buat saya it's very disgusting, tandasnya.